Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di pagi hari ini, hari Rabu ya. Mulai lagi berangkat dan hari ini juga sama, lebih cepat. Jadi berusaha lagi untuk tidak terlambat. Kayaknya terkenal banget ya nggak terlambatnya. Teman-teman, sambil jalan, kayaknya ada kisahnya saking buru-burunya, sepian mobilnya belum dibenerin, masih ketutup. Oke, sebentar ya, kita benerin dulu spionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi pagi hari ini Rabu tanggal 3 Agustus ya. Jadi ceritanya mau berangkat sekolah lagi. Teman-teman mau tahu nggak? Sambil mengisi waktu kosong, saya kepengen cerita. Ini adalah cerita pengalaman. Mungkin pengalaman ini tidak berarti sih sama teman-teman ya. Tapi bagi saya ini merupakan pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Teman-teman tahu nggak? Sebenarnya kunci sukses itu gampang. Apa ya? Kunci sukses itu adalah bagaimana kita bisa bersyukur dan mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Terus cintai orang tuamu, sayangi terutama ibu ya, ayah juga tapi terutama ibu. Insya Allah kalau kamu punya niat baik, ingin mencintai ibumu dengan sepenuh hati, ingin membuat dia bahagia, insya Allah kamu akan sukses, karena doanya ibu itu adalah restunya Allah, doanya ibu itu adalah ridhonya Allah. Teman-teman, dulu tuh saya sebenarnya berasal dari keluarga yang susah ya. Dari kecil saya tuh sudah ditinggal oleh orang tua saya, yaitu bapak. Jadi saya sudah tidak punya sosok bapak pada saya usia 8 tahun. Di saat saya butuh kasih sayangnya, di saat saya ingin merasakan kehangatan pelukan seorang ayah saya ternyata sudah duluan dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu rasanya saya nggak terima, merasa kehilangan, seolah saya menganggap ayahku masih di Aceh. Nah, seiring berjalannya waktu, kehidupan otomatis ditumpangi atau dipindah alihkan kepada ibu saya. Dengan anak 7, ibu saya harus mencari dan meraih rezeki. Saya punya kakak, tapi sama kakak kita juga ada yang sudah berkeluarga satu, dan tidak lama satu lagi. Namun kehidupannya sama kayak kita, sama-sama susah. Namanya seorang ibu tidak akan pernah mau merepotkan anaknya, walaupun anak itu senang. Di saat dia dikasih, dia berusaha untuk menolaknya. Itulah hati seorang ibu. Tapi di saat anak itu tidak ada, dia tidak juga bakal mungkin menerima apapun yang diberikan. Sedangkan ada aja dia tidak mau, apalagi tidak ada. Nah, akhirnya saya hidup dengan keterbatasan sampai saya besar, sampai saya di kelas 4 SD saya ikut sanggar tari ya. Alhamdulillah, memang saya dari kecil senang tari. Jadi tari itu merupakan seperti hiburan saya, seperti hobi saya yang tak akan mungkin pernah terlepaskan dari hidup saya. Sampai akhirnya saya ke SMP saya cari sekolah yang termurah, yang penting saya sekolah. Selanjutnya setelah saya sekolah SMP, saya lulus SMP. Namun ya seperti itu, saya heran, dulu itu sangat susah sekali sekolah, sangat susah sekali mendapatkan nilai bagus. Saya sudah berusaha sekuat mungkin, semampunya saya. Di saat hari-hari per semester, per caw dulunya, itu di saat saya menerima rapotnya sangat bagus. Saya termasuk 5 besar. Tapi di saat saya lulus, itu ijazah saya itu nilainya kecil. Ada rasa sedih, ada rasa miris bagi saya. Ya, mungkin ya udah jalannya saya kali ya teman-teman. Akhirnya saya cari SMA
SMA saya cari tuh SMA yang apa ya, yang benar-benar paling murah, yang terjangkau dengan ekonomi orang tua saya, karena saya hanya punya satu orang tua. Sekolah, ternyata dalam perjalanan sekolah saya di SMA itu, ya alhamdulillah saya bisa mengikuti dengan baik. Walaupun saya harus pergi naik sepeda, kadang harus jalan kaki, jarak sekolah saya lumayan jauh, tapi semua itu saya lakukan karena saya ingin sekolah. Zaman dulu tuh tidak ada sekolah gratis, tidak ada sekolah yang diberi bantuan, tuh tidak ada. Zaman dulu tuh masih pakai SPP ya. Jadi itu bagi saya sangat berat. Ingat loh teman. Saya ingat banget itu kisah yang luar biasa. Di saat saya itu kelas 2 SMA, saya itu sebenarnya sudah ingin putus sekolah bukan karena saya tidak mau sekolah, tapi karena orang tua saya tidak mampu, tidak bisa memberikan iuran SPP. Tidak mampu bukan berarti orang tua saya tidak mau berusaha. Sudah berusaha sekuat mungkin, sudah jualan apa aja istilahnya, sudah jualan sarapan pagi saya sudah membantu. Ya kalau memang itu yang terbaik, saya akan mengikuti apa kata orang tua saya. Akhirnya saya tidak sekolah. Bukan tidak sekolah, saya bicara dulu sama wali kelas saya, bahwasanya saya itu, Bu, mungkin tidak akan sekolah lagi. Kenapa? Kata guru saya, wali kelas saya, kenapa Miss sudah nggak sekolah lagi? Iya Bu, terkait biaya, orang tua saya sudah tidak mampu lagi membayar SPP saya, karena saya tidak punya ayah. Orang tua saya itu jualan sarapan pagi. Jadi Bu, nggak mungkin saya itu sekolah dengan biaya bulanan yang padahal 15.000 loh teman-teman, tapi itu nggak bisa. Akhirnya wali kelas saya bilang, Miss Dal, kamu tuh harus sekolah, kamu tuh nggak boleh putus sekolah ya, yang penting sekarang kamu sekolah, nanti saya yang biayai, bulanan kamu saya yang biayai, tapi nanti setiap bulan kamunya ke 4.000 saya akan kasih kamu yang bayar SPP-nya ke bagian tata usaha. Dan saat itu ya Allah, saya merasa subhanallah, ya Allah, makasih ya Allah. Tapi saya sempat menolak, saya bilang gak usah Bu, jangan ngerepotin. Tapi benar-benar Allah telah mengirimkan orang-orang baik buat saya. Melalui tangan Ibu Salamah lah, saya akhirnya melanjutkan sekolah. Nah, di saat saya sekolah tamat SMA, alhamdulillah saya tetap menjaga hubungan silaturahim, karena bagi saya dia adalah ibu angkat saya, ibu asuh saya, yang telah membiayai saya sekolah sampai saya kelas 2 SMA. Selanjutnya saya mungkin nggak akan pernah kuliah, dan saya tidak akan pernah berpikir untuk kuliah. Kuliah itu rasanya jauh, ibarat jauh panggang dari api. Nah, jadi saya nggak mungkin kuliah. Akhirnya saya terus saja menekuni bidang saya, yaitu saya itu ikut sanggar tari. Sanggar tari saya itu adalah sanggar tari citra budaya. Dari kecil, dari saya kelas 4 SD saya sudah masuk sanggar, dan saya sudah tampil kemana-mana. Alhamdulillah ya, karena saya suka, saya senang, saya jadi memang belajar itu tidak hanya sekedar ikut sanggar tari. Sehingga di saat kita ada tamu dari Jepang, saya alhamdulillah terpilih ikut mewakili Indonesia tampil dalam acara folklore di Jepang. Sebenarnya seleksinya banyak teman yang cantik, yang bagus, narinya yang baik, stylenya yang baik juga, mapan juga ekonominya. Tapi saat itu saya nggak nyangka, luar biasa itu Allah Maha segala-galanya yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya. Saya termasuk salah satu orang yang terpilih untuk menari ke Jepang. Subhanallah, teman-teman tahu nggak bagaimana bahagianya saya? Saking bahagianya saya tidak pernah menceritakan apapun kepada tetangga saya, teman saya nggak cerita. Kenapa ya? Karena bagi saya kalau cerita percuma, orang akan menertawakan saya, orang akan melihat
ibaratnya seperti kata orang Jakarta, lu nggak nyadar, lu mah orang miskin aja gaya banget mau ke Jepang, lu nggak ngaca gitu lah. Nah, hal itu yang saya takutkan. Saya tidak pernah mau berbicara sama siapapun, saya rahasiakan itu serapat mungkin. Sampai tahu nggak, saya tetangga sebelah saya, tempat saya ngontrak rumah aja tuh nggak pernah tahu kalau saya mau ke Jepang. Nah, tahunya mereka itu di saat saya itu loh, di saat saya sudah siap-siap, saya sudah pakai blazer. Jadi sebenarnya sebelum berangkat itu banyak banget kendalanya. Tahu nggak teman-teman, di saat mau berangkat itu, di saat saya latihan persiapan untuk latihan ke Jepang itu, saya tetap nggak percaya kalau saya tuh bakal pergi ke Jepang. Aduh, nggak pernah membayangkan seorang anak yatim, anak orang susah itu bakal pergi ke Jepang gitu. Bagi saya itu mimpi indah di siang bolong gitu. Tapi saya nggak percaya itu sebelum saya berangkat menginjakan kaki di Jepang. Saya nggak akan pernah percaya. Di saat latihan saya hanya seperti apa, iya ya, aku mungkin ya. Sampai hal persiapan sudah siap pun saya tetap nggak percaya. Paspor sudah selesai, baju seragam sudah selesai, hari keberangkatan sudah ditentukan, itu saya masih seperti mimpi, teman-teman. Saya masih seperti mimpi. Saya bilang, aduh ini kayaknya saya nggak bisa ngebayangkan saat itu bahagianya gimana. Sampai seminggu atau 10 hari mau berangkat tuh saya kena sakit tuh, teman-teman. Sakit cacar tahu sendiri bagaimana. Badan saya melepuh, muka saya juga kena melepuh gitu kan. Saya berpikir, waduh ya Allah, apa ini jalan bahwasanya saya tuh nggak akan mungkin pergi ke Jepang, mungkin saya nggak jadi ke Jepang. Ya Allah, apapun itu semua karena ridho-Mu. Ya Allah, sembuhkan sakitku. Ya Allah, angkat semua apa yang kurasakan, bekas-bekas luka yang ada di wajah semoga cepat sembuh ya Allah, cepat kering ya Allah. Subhanallah, ternyata Allah jawab jawaban doa saya itu dijawab. Perlahan rasa sakit hilang, saya sembuh dari sakit cacar. Bekas-bekas yang ada di wajah saya kasih bedak tradisional. Akhirnya bekas-bekasnya mulai menghilang. Dan alhamdulillah pas hari hanya itu, tahu nggak teman-teman, pas di hari hanya itu saya udah siap-siap naik keluar dari rumah. Saya udah siap koper, udah pakai baju seragam loh, seragamnya blazer. Saya nggak pernah ngebayang pakai baju blazer. Terus saya itu pakai rok pendek. Saat itu saya belum berhijab, pakai rok pendek, keluar seperti bak pramugari gitu. Abis saya keluar, ternyata tetangga saya duduk di samping yang punya rumah. Dia bilang, saya di rumah dipanggil Yanti mau kemana? Saya malu mau jawab. Saat itu aja udah jelas-jelas mau berangkat, udah siap aja tuh saya masih malu mau mengatakan saya mau ke Jepang. Akhirnya tuh tahu nggak teman-teman, kakak saya yang ngomong, kata kakak saya almarhum, Yanti kan mau ke Jepang. Oh, mau ke Jepang? Kok nggak ngomong-ngomong ada acara apa gitu. Saya bilang, saya senyum, saya hanya kuat senyum. Terus kakak saya bilang, iya dia mau acara nari, ada diundang sama orang Jepang, jadi standarnya diundang untuk tampil di Jepang gitu, acara folklore gitu. Oh, kok nggak bilang-bilang sih, katanya ya Allah udah berangkat aja, hati-hati ya katanya. Saya berpikir, ya Allah, saya mau bilang-bilang malu banget gitu loh. Kayaknya saya benar-benar dari dulu orang itu nggak mau mengatakan apapun tentang diri saya, karena bagi saya belum tentu semua orang juga suka. Apa yang ada di diri saya, ya baik saya yang tahu. Kalaupun orang tahu, biar tahu dengan sendirinya, jangan diomongin dari mulut saya. Nah, di saat berangkat saya diantar oleh kakak-kakak saya. Diantar, saat itu saya diantar, tahu nggak pakai apa? Pakai angkot. Karena kakak saya kan super angkot. Jadi diantar pakai angkot, nggak apa-apa, saya senang banget. Sampai di bandara sudah duduk, itu langsung saya kayak mimpi nih. Ini bandara, saya baca bandara internasional. Oh iya ya bener ya, tapi enggak juga, belum yakin gitu loh, belum yakin. Saya harus yakin itu di saat saya udah di sana, saya baru yakin kan.
karena segala sesuatu itu bisa aja gagal dalam waktu seketika, itu bisa gagal. Kalau Allah tidak restu, tidak ridho, dalam waktu sedetik aja itu bisa gagal kan. Akhirnya ya udah, saya bismillah, saya berdoa sampai masuk bandara. Kita udah check in. Setelah check in saya masuk ke pesawat, saya bilang oh begini ya rasanya di pesawat, oh seperti ini ya. Sampai akhirnya saya melihat lambaian dari kedua orang tua, dari orang tua saya, saudara saya, mereka mengantar sampai melihat pesawat itu. Saya melihat daerah di bagian rombongan pengantar ya, saya lihat banyak lambaian tangan di situ. Saya hanya berkata, ya Allah selamatkan saya, semoga saya nanti bisa selamat sampai tujuan gitu kan, dan kembali ke Indonesia dengan sehat walafiat. Saat itu orang tua saya udah nangis waktu melepas saya, karena merasa saya tuh berangkatnya jauh, habis jauh, terus 8 hari nggak ketemu sama anaknya, terus ada rasa sedih, rasa haru, dan saya juga sedihnya kenapa ya jauh, kita nggak tahu ya umur kita, namanya di pesawat kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi saya pasrah semuanya itu karena Allah gitu ya. Ya alhamdulillah. Tahu nggak teman-teman, pas sampai di bandara Ana itu, saya merasa oh iya, saya seolah mencubit badan saya, benar ya, ternyata saya itu sudah di Jepang. Nah disitulah saya merasa ya Allah alhamdulillah, ternyata apa yang kemarin aku takutkan ternyata terkabul. Istilahnya takut nggak jadi, ternyata Allah jadikan begitu. Nah teman-teman, sekarang saya udah deket sekolah loh, udah mau belok masuk gerbang. Oke ya, ceritanya besok kita sambung lagi ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.